Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Rajun Sabat dari kelas TI 02. Hari ini saya akan membahas tentang karya ilmiah saya yang berjudul tentang strategi perencanaan pemulihan bencana terhadap kegagalan sistem informasi pada infrastruktur kritis. Kita langsung masuk ke poin pertamanya. Di sini ada pendahuluan. Latar belakangnya, pesatnya perkembangan teknologi informasi telah menjadikan sistem informasi sebagai elemen penting dalam pengelolaan berbagai infrastruktur kritis, seperti energi, layanan kesehatan, transportasi, dan komunikasi. Ketergantungan yang tinggi terhadap sistem ini membuat keberlangsungan operasional infrastruktur sangat dipengaruhi oleh keandalan dan ketersediaan teknologi informasi yang digunakan. Namun demikian, sistem informasi tetap memiliki potensi resiko, baik dari faktor alam seperti gempa, banjir, dan kebakaran, maupun dari ancaman buatan manusia seperti serangan cyber, kesalahan konfigurasi, atau kerusakan perangkat keras. Ketika terjadi kegagalan sistem informasi pada infrastruktur kritis, dampaknya bisa sangat luas, mulai dari terganggunya layanan publik, kerugian ekonomi, hingga resiko terhadap keselamatan masyarakat. Untuk itu, diperlukan strategi pemulihan yang menyeluruh dan terstruktur dalam menghadapi bencana, yang dikenal sebagai Disaster Recovery Planning atau DRP. Tujuan utama DRP bukan hanya mempercepat pemulihan sistem informasi, tapi juga memastikan bahwa proses tersebut sejalan dengan kebutuhan operasional dan prioritas tiap fungsi yang ada dalam sistem. Walaupun konsep DRP telah banyak dikenal dan diterapkan dalam sektor industri maupun pemerintahan, masih ada banyak organisasi yang belum memiliki rencana pemulihan yang matang dan sesuai dengan karakteristik infrastruktur kritis yang mereka miliki. Ketidaksiapan semacam ini berpotensi memperpanjang waktu henti operasional atau downtime dan memperbesar dampak kerugian. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya merumuskan strategi DRP yang tidak hanya efektif, tapi juga adaptif terhadap berbagai kemungkinan gangguan sistem informasi, dengan fokus khusus pada konteks infrastruktur kritis. Selanjutnya ada tinjauan literatur. Di sini ada perencanaan pemulihan bencana DRP merupakan proses sistem yang dirancang untuk memulihkan fungsi sistem informasi setelah terjadinya gangguan besar, baik akibat bencana alam, kegagalan teknis, maupun serangan cyber. Dalam konteks infrastruktur kritis, strategi DRP menjadi sangat vital karena gangguan terhadap sistem informasi dapat menyebabkan gangguan layanan publik dan kerugian sosial ekonomi yang signifikan. Sini ada alasan penelitiannya. Di era digital saat ini, sistem informasi telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam pengelolaan infrastruktur kritis seperti listrik, air bersih, transportasi, dan layanan kesehatan. Ketergantungan yang tinggi terhadap sistem ini membuat infrastruktur semakin rentan terhadap berbagai gangguan, mulai dari bencana alam dan serangan cyber hingga kegagalan perangkat keras dan kesalahan manusia. Ketika sistem informasi mengalami gangguan, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh instansi yang bersangkutan, tetapi juga dapat meluas ke masyarakat dan perekonomian secara keseluruhan. Meskipun kesadaran akan pentingnya perencanaan pemulihan bencana atau DRP ini terus meningkat, masih banyak organisasi yang belum memiliki strategi pemulihan yang matang, yang terstruktur, dan disesuaikan dengan kebutuhan infrastruktur kritis. Banyak rencana DRP bersifat umum dan belum mempertimbangkan hal-hal penting seperti tingkat ketergantungan sistem, kebutuhan waktu pemulihan recovery time objective atau RTO, serta dampak sosial yang mungkin timbul akibat terhentinya layanan. Untuk menjawab tantangan tersebut, penelitian ini bertujuan merumuskan strategi DRP yang lebih efektif dan adaptif terhadap berbagai bentuk kegagalan sistem informasi pada infrastruktur kritis. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis dalam bentuk kerangka kerja atau pendekatan yang bisa dijadikan pedoman dalam menyusun rencana pemulihan yang responsif, realistis, dan berbasis pada analisis risiko. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat dimanfaatkan oleh para pengambil kebijakan dan pengelola infrastruktur untuk memperkuat
ketahanan sistem mereka dalam menghadapi bencana dan gangguan operasional. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis berbagai risiko dan faktor penyebab utama yang dapat memicu kegagalan sistem informasi, baik yang bersumber dari aspek teknis, kondisi lingkungan, maupun kesalahan manusia, yang semuanya berpotensi mengganggu operasional infrastruktur kritis. Mengkaji berbagai kelemahan dan keterbatasan dalam penerapan DRP yang saat ini digunakan di lingkungan sistem informasi pada infrastruktur kritis. Merumuskan strategi pemulihan bencana yang tidak hanya efektif tetapi juga adaptif, dengan tujuan mempercepat proses pemulihan sistem informasi serta meminimalkan dampak gangguan terhadap pelayanan publik. Menyusun sebuah model atau kerangka kerja DRP yang disesuaikan dengan kebutuhan spesifik sektor infrastruktur kritis yang dapat digunakan sebagai acuan oleh instansi atau organisasi dalam merancang sistem pemulihan yang andal dan berdaya tahan tinggi. Memberikan rekomendasi praktis bagi para pengelola infrastruktur guna meningkatkan kesiapan serta ketahanan sistem informasi mereka dalam menghadapi ancaman bencana maupun gangguan operasional lainnya. Metode penelitiannya, penelitian ini menggunakan metode studi kasus dengan pendekatan kualitatif yang didukung oleh analisis dokumentasi dan kajian pustaka. Tujuan utama dari metode ini adalah untuk memahami secara mendalam bagaimana strategi perancangan pemulihan bencana diterapkan pada sistem informasi yang mendukung infrastruktur kritis, serta menelaah praktik dan prinsip yang digunakan dalam konteks nyata. Pendekatan dan desain penelitiannya, jenis penelitian ini bersifat kualitatif, deskriptif dengan fokus pada studi kasus terhadap suatu organisasi atau instansi yang mengelola infrastruktur kritis, misalnya rumah sakit, instansi pemerintah, penyedia energi atau listrik. Nah, penelitian ini dilakukan dengan menelusuri dokumen internal serta literatur yang relevan guna mengevaluasi kesiapan dan efektivitas DRP yang diterapkan. Sumber datanya, penelitian ini menggunakan dua sumber data utama, data primer dan data sekunder. Data primernya adalah dokumen-dokumen internal organisasi terkait DRP seperti kebijakan pemulihan bencana, struktur tim pemulihan, SOP pemulihan sistem informasi, laporan audit risiko IT, serta dokumentasi simulasi atau uji coba pemulihan. Sekundernya literatur ilmiah dari jurnal, e-book, white paper, standar internasional, dan hasil penelitian terdahulu yang membahas DRP pada infrastruktur kritis. Teknik pengumpulan datanya, studi dokumentasi dan kajian pustaka. Studi dokumentasinya meliputi penelusuran, pengumpulan, dan analisis terhadap dokumen yang tersedia dari organisasi yang menjadi objek studi. Untuk kajian pustaka dilakukan untuk memperoleh landasan teoritis dan membandingkan temuan dari dokumen internal dengan konsep dan standar dari literatur akademik. Teknik dan analisis datanya, analisis ini dilakukan secara deskriptif kualitatif melalui langkah-langkah berikut. Ada reduksi data, itu menyaring informasi dari dokumen dan literatur sesuai dengan topik DRP dan kegagalan sistem informasi. Terus ada kategorisasi, yaitu adalah mengelompokkan data ke tema-tema seperti struktur perencanaan, respon terhadap gangguan, waktu pemulihan, dan tingkat kesepian. Interpretasi itu membandingkan praktik yang ditemukan dalam studi kasus dengan teori atau standar yang ada untuk menilai keefektifan strategi DRP yang diterapkan. Dan hasil yang diharapkan penelitian ini menghasilkan pemahaman yang komprehensif mengenai strategi DRP dalam praktik nyata, serta rekomendasi perbaikan berdasarkan temuan dari dokumentasi dan literatur yang telah dikaji. Untuk hasilnya di sini ada gambar, bisa dilihat.
Dan kita lanjut ke distribusi waktu pemulihan sistem informasi. Di sini ada analisis terhadap data primer dan sekunder, menunjukkan perbedaan signifikan dalam recovery time object RTO dan recovery point object RPO pada tingkat skenario pemulihan. Ini ada tabelnya, bisa dilihat. RTO dan RPO berdasarkan skenario pemulihan sistem informasi. Penurunan RTO dan RPO sebanyak 66,7% sampai 83,3%, memperlihatkan efektivitas integrasi simulasi dan otomatisasi deteksi kegagalan dalam DRP. Sini kita lanjut ke efektivitas simulasi pemulihan berbasis skenario. Simulasi berbasis skenario menggunakan skenario terburuk hingga ringan, menunjukkan bahwa waktu pemulihan rata-rata berkurang dari 72 jam menjadi 24 jam, sejalan dengan praktik terbaik ISO 22301 dalam merancang bisnis continuity management system untuk mengurangi durasi gangguan. Dan penggunaan perangkat simulasi memungkinkan tim IT mengidentifikasi titik kegagalan tersier yang tidak terdeteksi dalam analisis risiko standar. Sehingga ada dampak pendekatan human centered design pada ketahanan sistem. Pendekatan human centered design diterapkan pada antarmuka dan proses eskalasi pemulihan, menghasilkan pengurangan waktu respon awal tim operasi sebesar 40%, meningkatkan akurasi identifikasi titik kegagalan hingga 25%. Ini ada evaluasi risiko dan rekomendasi strategi. Pertama ada keterbatasan data primer, reliabilitas dokumen internal bervariasi, beberapa SOP uji coba pemulihan tidak mencantumkan frekuensi pembaruan. Kedua, potensi bias simulasi. Itu adalah simulasi berbasis skenario sangat tergantung pada akurasi proyek risiko, sehingga hasilnya memungkinkan kurang representatif untuk gangguan tak terduga. Selanjutnya ada rekomendasi yang ketiga, peninjauan berkala terhadap SOP simulasi. Kedua ada implementasi audit eksternal untuk memverifikasi temuan dokumen internal. Selanjutnya ada integrasi AL-driven compliance tool untuk memastikan kepatuhan real time terhadap ISO 22301 dan NIST SP 834. Ini ada kesimpulannya. Penelitian ini menekankan pentingnya yang memiliki strategi pemulihan bencana DRP yang tidak hanya efektif tetapi juga mampu beradaptasi dengan cepat untuk menjaga kelangsungan operasional infrastruktur kritis yang sangat tergantung pada sistem informasi. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa penggabungan DRP berbasis skenario dengan sistem deteksi otomatis secara signifikan mampu menurunkan waktu pemulihan RTO hingga 83,3% dan juga mengurangi potensi kehilangan data RPO. Ini menunjukkan bahwa pendekatan tersebut sangat efektif dalam menangani gangguan pada sistem informasi. Lebih lanjut, penggunaan simulasi pemulihan berbasis skenario terbukti memberikan manfaat nyata bagi tim IT dalam menemukan titik lemah yang tidak bisa terdeteksi melalui analisis risiko konvensional. Simulasi ini juga membantu memastikan bahwa prosedur yang diterapkan telah sesuai dengan standar internasional seperti ISO 22301. Selain itu, penerapan pendekatan Human Centered Design atau HCD memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan kecepatan respon awal serta ketepatan dalam mengidentifikasi sumber gangguan yang secara keseluruhan memperkuat daya tahan sistem terhadap gangguan. Meskipun demikian, penelitian ini juga mencatat beberapa
kelemahan yang perlu diperhatikan, seperti ketergantungan pada dokumen internal yang belum tentu andal dan potensi bias dalam melaksanakan simulasi. Oleh karena itu, disarankan agar organisasi melakukan peninjauan rutin terhadap SOP, melibatkan audit eksternal, dan memanfaatkan alat bantu kepatuhan berbasis AI. Jadi kesimpulannya, strategi DRP yang mengombinasikan simulasi realitis, otomatisasi, dan pendekatan berpusat pada manusia merupakan rekomendasi terbaik untuk meningkatkan kesiapan dan ketahanan sistem informasi dalam infrastruktur yang bersifat kritis. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.